Hai teman-teman, aku akan menjelaskan mengenai alur penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai tugas UAS Kemahiran Penanganan Perkara Pidana. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dini Ramdania, SHMH, dan video ini disusun oleh Mega Kartika Setiawan dan Helmalia Fabela. Sebelum dijelaskan mengenai alur penanganan perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan, perlu kita ketahui dulu mengenai penjelasan tindak pidana, yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Selanjutnya, pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap seseorang. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini dia contoh kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Sekitar pukul 2 dini hari, Hendra Purnama pergi sendiri menuju rumah Agus Rahmat yang bertempat di Kabupaten Majalengka. Hendra Purnama kemudian mencongkel jendela rumah Agus Rahmat menggunakan obeng yang telah disiapkannya, lalu masuk ke dalam rumah Agus Rahmat. Hendra Purnama mengambil satu unit handphone yang tersimpan di atas meja dan hendak mengambil PlayStation 2, namun hal tersebut dipergoki oleh adik dari Agus Rahmat yaitu Edi Wiranto, yang menikam dari belakang dan segera meminta bantuan kepada Agus beserta istrinya yaitu Niana. Akibat berontakan Hendra membuat Agus Rahmat dan adiknya mengalami luka di bagian kepala. Namun setelah itu Agus Rahmat langsung melaporkannya ke kantor polisi terdekat dan langsung dibuatkannya berkas laporan polisi. Setelah itu dilakukannya langkah pertama yaitu penyelidikan. Setelah diterimanya laporan dari pelapor Agus Rahmat terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penyelidik melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Bukti tersebut yaitu berupa 1 unit handphone warna hitam merek Samsung, 1 unit PlayStation, dan 1 unit obeng warna kuning. Selanjutnya dilakukannya berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu terhadap pelapor Agus Rahmat, saksi Edi Wiranto, Niana Sari, dan Dr. Muhammad Faris SHM, dan tersangka Hendra Purnama. Berikut berkas BAP-nya. Kemudian dilakukannya penangkapan setelah ditemukannya bukti-bukti yang kuat pada proses penyelidikan dan setelah diadakannya BAP. Maka selanjutnya penyidik akan melakukan penangkapan terhadap tersangka Hendra Purnama dengan surat perintah penangkapan. Berikut merupakan surat perintah penangkapan. Apabila penangkapan sudah dilakukan, tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh penyidik Polres Majalengka adalah penahanan terhadap tersangka Hendra Purnama. Berikut surat perintah penahanannya. Selain melakukan penahanan, penyidik Polres Majalengka juga melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal dan penggeledahan badan atau pakaian tersangka. Setelah itu dilakukannya penyitaan, baik penyitaan kepada korban maupun penyitaan kepada tersangka. Hendra Purnama didampingi kuasa hukum Cucu Samsul Falah, SHMH, dengan surat kuasa sebagai berikut. Surat dakwaan. Di dalam surat dakwaan, perbuatan terdakwa Hendra Purnama sebagaimana tersebut diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berikut surat dakwaannya. Di dalam eksepsi, terdakwa mengajukan putusan sela karena dirasa penuntut umum telah lalai atas dakwaan primair dan subsidiarnya terhadap terdakwa. Dalam tanggapan jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa, dianggap bersifat keliru karena penasihat hukum terlalu terburu-buru dan tidak memahami isi dari dakwaan. Ini merupakan berkas tanggapan dari JPU. Di dalam putusan sela, eksepsi dari penasihat hukum, terdakwa tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Dalam tuntutan, dengan terbuktinya semua unsur pasal 365 KUHP ayat 1 dan 2 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang didakwakan kepada terdakwa, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa Hendra Purnama Bintitan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya di dalam pledoi, apabila kita perhatikan pada diri terdakwa,
Dengan latar belakang yang sangat sederhana, belum pernah melakukan tindak pidana dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga dapat memperingan hukumannya. Tibalah dalam putusan akhir yang menyatakan terdakwa Hendra Purnama Bintitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 1 KUHP dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Hendra Purnama Bintitan dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Berikut merupakan berkas putusan akhir dari terdakwa Hendra Purnama Bintitan. Terima kasih kami ucapkan kepada semua orang yang sudah menonton video kami sampai habis. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan.